Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Ada yang tidak berangkat? Tidak. Alhamdulillah, berarti hari ini berangkat semua nihil ya? Ya. Oke, hari ini ya sebelum kita pembelajaran, Bu Usul punya permainan. Dengarkan perintahnya, dengarkan instruksinya ya. Bu Usul punya 2 botol ya. Kalau botolnya Bu Usul jauhkan, berarti kamu menjauh, lompat ya. Kalau Bu Usul dekatkan, berarti kamu geser semua. Kalau Bu Usul goyang-goyangkan, berarti kamu harus, makanya kamu lihat botolnya. Siap? Kalau Bu Usul ke bawah, berarti kamu harus jongkok. Kalau ke atas, berarti kamu dari jongkok berdiri. Siap? Oke, konsentrasi. Dimulai. Iya. Iya. Yo, lanjut. Miring. Lurus. Ke bawah. Ke atas. Mendekat. Miring. Samping. Duduk ke atas. Selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Materi pada hari ini ya, materi Bu Usul hari ini adalah mengenai kenali potensi. Mari kita lihat kenapa Bu Usul memberikan materi mengenali potensi. Tujuannya apa? Agar kamu bisa mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Asesmen itu bisa berupa tes. Ketika kamu melaksanakan ulangan, itu juga namanya asesmen. Ya. Kalau di BK nanti tes bakat minat untuk menentukan setelah ini kamu mau apa, atau setelah ini kamu tahu bakat kamu apa, minat kamu apa, ya. Kemudian di meja kamu ya sudah ada soal dan lembar jawab, silahkan kamu kerjakan. Bu Usul kasih waktu 10 menit kamu kerjakan tentang tes peminatan. Kamu isi ya, kamu isi sesuai dengan apa yang kamu sukai. Di sini ada sekitar 216 pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Artinya apa? Jawaban yang di dalam soal ini adalah jawaban benar semua. Ya, kamu isi yang sesuai dengan kamu, silahkan kamu lingkari di lembar jawab kamu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bu Usul kasih waktu 10 menit, silahkan kamu kerjakan. Silakan dikerjakan, diisi sesuai dengan apa yang kamu sukai. Ya. Sesuai dengan apa yang kamu sukai.
Yang tidak kamu sukai kamu lewati saja, jangan diisi ya. Tidak bertanya sama temannya karena itu sesuai dengan kamu sendiri. Tujuan tes asesmen yang kamu kerjakan adalah nanti setelah kamu lulus SMP tidak bingung saya mau kemana ya, terus tidak ikut-ikutan temannya saja. Oh iya, teman saya sekolah di SMKK, nanti kamu ikut SMKK padahal kamu tidak menyukai itu. Silakan kamu kerjakan dulu semuanya ya. Dibaca baik-baik kesukaan kamu, sudah? Kalau sudah ya, di depan kamu ya, nanti hasil tesnya biar Bu Usul ambil ya. Di depan kamu ada kertas sticky note ya. Silahkan kamu jawab pertanyaan yang di depan ini. Nomor 1, potensi apa saja yang kamu tahu dari hasil tes tadi? Kamu tulis di depan kertas itu. Potensi itu apa? Kelebihan atau kekurangan kamu yang ada di pertanyaan tadi ya. Terus yang kedua, apakah tes yang kamu lakukan tadi dapat membantu kamu untuk menentukan pilihan kemana setelah SMP? Paham ya? Pertanyaannya paham enggak? Paham? Silakan kamu tulis. Nanti Bu Usul suruh maju untuk menjawab ya. Tulis saja. Ayo Van, tulis Van. Kan kamu tadi sudah ngisi tes itu ya. Sekarang kamu tulis potensi apa yang kamu miliki atau yang sesuai dengan tes tadi. Misalnya, oh ternyata saya itu sukanya nukang. Kan ada pertanyaan bab seperti itu ya. Ternyata saya itu sukanya masak. Boleh kamu tulis di situ. Kemudian, apakah tes tersebut bisa membantu kamu untuk masuk setelah SMP gitu. Ayo silakan kamu tulis. Soalnya tidak perlu kamu tulis, kamu langsung jawab aja ya. Kamu jawab pertanyaan di atas. Nanti Bu Usul sukarela 2 orang membacakan hasil dari yang ditulis kamu di kertas hijau itu ya. Berarti kalau nomor 2, apakah tes yang kamu lakukan tadi dapat membantu kamu untuk menentukan pilihan kemana setelah SMP? Jawabannya ya atau tidak. Nomor 2 itu jawabannya hanya itu, ya atau tidak.
Menurut kamu apakah itu tadi bisa membantu kamu? Sudah? Sudah. Oke, yang sudah siapa? Chelsea, silakan. Dibaca Chelsea soalnya. Potensi apa saja yang kamu tahu dari hasil tadi? Yang keras, jawabannya apa? Sebenarnya saya suka kecantikan. Yang dia miliki seperti itu. Terus yang kedua, apakah tes itu bisa membantu kamu untuk menentukan pilihan kemana setelah SMP? Iya. Ya. Satu lagi mungkin. Tepuk tangan dulu buat Chelsea. Terima kasih sudah mau menjawab ya. Terus nomor 2, pertanyaan nomor 2. Arta sudah? Ya, nomor 2. Silakan nomor 2. Ada yang mau mewakili lagi dari anak laki-laki mungkin? Kalau tidak ada, perempuan lagi. Tiara, bacakan soalnya dulu yang keras. Nomor 1 dulu dibacakan. Potensi apa? Ada yang kamu tahu dari hasil tadi. Saya lebih mahir dalam menari modern atau dance. Saya lebih mahir dalam menari modern atau dance. Yang kedua, Kamu lakukan tadi dapat membantu kamu untuk menentukan pilihan kemana setelah SMP. Ya. iya. Artinya, oh iya, tepuk tangan dulu buat Tiara. Terima kasih untuk Tiara yang sudah mau mewakili teman-temannya. Artinya apa? Yang kedua ini sepakat kalau tes itu bisa menentukan kamu mau kemana setelah SMP. Mari kita lihat ya, pengertian kecerdasan intelektual. Ketika kita mau menentukan kemana kita mau sekolah ya, kemana setelah ini, apakah saya itu SMA, apakah saya itu SMK, itu kita harus melihat ini dulu ya. Kira-kira apakah saya itu setelah ini layak masuk ke SMA, apakah setelah ini saya itu layak masuk SMK. Kita lihat pengertian kecerdasan intelektual adalah kemampuan umum seseorang yang sedikit banyak ditentukan oleh faktor keturunan. EQ sangat menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. Bu Sul yakin di sini kamu EQ-nya sudah bagus semua. Kalau EQ kamu tidak bagus, kamu tidak mungkin sekolah sampai SMP. Ya, artinya apa? Kamu setelah SMP siap untuk memasuki jenjang berikutnya. Mari kita lihat. Memilih sekolah lanjutan SMA, SMK atau MA. Ya, sebelum kita menentukan kamu mau sekolah di mana, Bu Sul punya video. Bentar. Mari kita lihat ya, gambar video di depan. Bu, kok sebentar saja? Iya, memang sebentar. Karena memang itu hanya gambaran tentang, di situ tadi ada sekelompok apa namanya? Hewan apa tadi? Penguin, ya. Sekelompok hewan penguin. Di situ penguin itu hanya mengikuti kemana arus air membawa mereka. Ketika arus air itu ke kanan, segerombolan penguin itu lari ke kanan. Ketika arus air itu ke kiri, segerombolan penguin itu lari ke kiri. Apakah kamu akan jadi seperti itu kira-kira? Ketika temannya masuk SMK A, kamu lari ke SMK A semua. Ketika kamu temannya masuk ke SMK 1, kamu masuk ke SMK
satu semua, itu namanya kamu mengikuti arus, sama dengan penguin tadi. Kamu hanya mengikuti apa yang dibawa oleh teman-teman kamu. Apakah kamu akan seperti itu? Kira-kira hanya pindah kelas dalam menentukan sekolah kamu. Oh, pacarku sekolah ning SMK 1 Kedunguni, berarti aku kudu sekolah SMK 1 Kedunguni. Pacarku sekolah juga jurusan listrik, aku kudu sekolah jurusan listrik. Apakah harus seperti itu? Tidak. Makanya kita belajar ya SMA, SMK, dan MA. SMA itu singkatannya sekolah menengah atas, sudah tahu semua ya, sekolah menengah atas. Tujuan kamu tadi kembali lagi, tujuan kamu tes ini tadi adalah untuk menentukan diri kamu apakah kamu itu masuk di SMA, SMK, atau MA. SMK adalah sekolah menengah kejuruan, MA adalah madrasah aliyah. Ya, kalau SMA sekolah menengah atas, SMK sekolah menengah kejuruan, MA adalah madrasah aliyah. Lanjut. Kita lihat perbedaannya. Ketika kamu mendaftar di SMA atau ketika kamu mendaftar di SMK, itu ada perbedaannya. Kita lihat perbedaannya di mana? Ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4. Kita bahas yang SMA dulu. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke PT. PT itu singkatannya perguruan tinggi. Anak-anak yang sekolah di SMA biasanya setelah SMA itu akan kuliah. Lantas, apakah anak SMK tidak boleh kuliah, Bu? Boleh. Tetapi anak-anak SMA itu cita-citanya setelah lulus SMA pasti akan kuliah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budayanya. Di SMA itu masih sama dengan SMP. Diajarkan bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kehidupan kita. Hanya bersosialisasi saja yang diajarkan. Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, bagaimana hubungan kita dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, bagaimana hubungan dengan teman-teman, itu yang diajarkan di SMA. Yang ketiga, mengembangkan diri siswa dengan perkembangan iptek dan kesenian, sama dengan di SMP ya, diajarkan iptek dan kesenian. Kemudian yang SMK, nomor 1, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke PT ditambahi atau meluaskan pendidikan dasar. Apa itu pendidikan dasar itu apa? Kalau setelah SMK ya. Kalau PT itu kan tadi perguruan tinggi. Ditambah ketika kamu SMK, kamu bisa langsung meluaskan pendidikan dasar. Artinya apa? Keterampilan kamu yang ada di SMK, yang sudah kamu pelajari, bisa kamu praktekkan langsung dengan cara bekerja. Kamu bisa langsung bekerja langsung. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial dan budaya. Masih sama ya, nomor 2 ini dengan nomor ini sama, hubungan dengan masyarakat. Tetapi lebihnya adalah kamu sudah mampu bekerja. Mengembangkan diri siswa dengan perkembangan iptek dan kesenian sama. Tujuan nomor 3 sama. Nah, yang keempat yang membedakan adalah menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesionalnya. Kamu sekolah di SMK, itu ketika lulus SMK kamu sudah siap untuk bekerja. Tetapi ketika kamu masuk di SMA, kira-kira siap bekerja enggak? Anak-anak yang lulusan SMA itu siap bekerja enggak? Tidak, karena apa? Satu, mereka tidak punya keterampilan atau skill. Sekarang perbedaannya.
SMA bersifat umum, SMK bersifat khusus. Kenapa SMA bersifat umum? Karena di SMA pelajaran yang kamu terima masih pelajaran sama kayak waktu SMP, hanya mungkin membedakan kalau SMA itu nanti ada jurusan IPA dan IPS. Mungkin kalau yang di kota-kota besar ada jurusan bahasa. Ya. Kemudian kalau SMK bersifat khusus. Kenapa bersifat khusus? Di SMK itu jurusannya masing-masing. Ketika kamu mendaftar SMK itu langsung ada jurusan mesin, otomotif, ya, terus las, apalagi kecantikan, tata boga. Banyak jurusan-jurusan sekarang yang di SMK. Ada lagi yang terbaru itu SMK Pekalongan, ya, itu jurusan perhotelan. Ya, di situ ada perhotelan, ada pariwisata, spesifikasinya nanti ada perhotelan, ada sebagai pemandu wisata. Situ nanti kamu silahkan bisa browsing atau tanya-tanya ke kelas kamu yang sudah sekolah di sana, ya. Ada kecantikan, ada tata boga, satu lagi tata busana kalau tidak salah, ya. Terus berorientasi melanjutkan ke perguruan tinggi SMA. Kalau SMK berorientasi untuk memasuki lapangan kerja. Setelah kamu lulus dari SMK, maka kamu siap bekerja. Seperti sebelumnya yang tadi Bu Sunul sampaikan, boleh kuliah Bu, boleh, tidak ada yang melarang, silahkan kuliah. Dan selama ini anak-anak beranggapan bahwa kalau kita sudah sekolah di SMK kita tidak bisa kuliah. Bisa, masih tetap bisa kuliah, jangan khawatir, ya. Kemudian berikutnya, lebih banyak teori daripada praktek. Masih sama dengan SMP, kamu di sekolah masih banyak menerima teori, ya. Kalau di SMK lebih banyak praktek daripada teori. Yang jurusan bengkel nanti kalau sudah kelas 11 itu ada yang namanya PKL, ya. Sekarang istilahnya apa? Bu Sul juga belum tahu namanya PKL, mungkin itu praktek langsung di tempat kerja. Kalau SMA kan tidak. Bedanya itu, kenapa kamu sudah siap bekerja. Yang keempat, penjurusan di kelas 11. Kalau sekarang mungkin begitu masuk langsung dijuruskan, ya. Kalau ini penjurusan dilakukan juga langsung begitu masuk kelas 10. Kamu daftar dari SMP, langsung di situ pilihannya, kamu mau otomotif, kamu mau las, kamu mau listrik, ya. Terus biasanya ini yang suka ngaco itu anak perempuan. Kenapa Bu Sul mengatakan suka ngaco? Senenge melu-melu koncone melu jurusan opo, liyane melu. Anak perempuan ini. Anak laki-laki ada Bu, ada. Ambil jurusan otomotif, giliran praktek, ya. Nah otomotif itu mobil, ya. Biasanya yang sering kalian masuki adalah kendaraan ringan. Kendaraan ringan itu biasanya motor. Jurusannya motor. Bisa bongkar tapi ora bisa masang. Mosok ya kamu nanti mau pasang bengkel sing jurusane terima bongkar tidak terima pasang, kan tidak mungkin, ya. Makanya hati-hati ini. Makanya tadi yang terombang-ambing itu kamu harus siap dengan kondisi ternyata saya itu nggak suka nih jurusan ini. Misalnya Chelsea sama Maya. Chelsea Pak mlebu jurusan kecantikan, Maya melu-melu Pak mlebu jurusan kecantikan. Padahal Maya senenge masak. Tapi karena Chelsea ngomong, ya Maya, kowe kudu mlebu kecantikan, biar saya di sana ada temannya. Maya bimbang. Ya wis, aku kecantikan puo. Padahal Maya gawe alis wae ora iso. Bisa ora Maya gawe alis? Kok koncone do melirik? Bisa Bu, bisa. Ya, itu hanya ilustrasi saja, ya. Atau contoh. Kemudian
lulusannya belum siap kerja atau belum mandiri. Yang kelima, yang SMK lulusannya siap kerja, mau dimanapun ketika lulus itu siap bekerja. Nomor 6, tempat belajar di sekolah. Tempat belajar di sekolah dan dunia kerja. Seperti tadi Bu Usul katakan, setelah 11 itu biasanya anak-anak SMK itu siap untuk terjun ke lapangan atau kata lainnya PKL, ya, langsung diterjunkan ke lapangan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, jurusan SMK ini yang Bu Usul tulis hanya sebagian saja. Masih banyak, ada yang namanya SMK kecantikan yang tadi Bu Usul sampaikan, ke SMK tata busana, terus SMK jurusan tata boga perhotelan. Oh ya, ada lagi di Pekalongan SMK jurusan tekstil. Pernah dengar? Dulu singkatannya Jutek, jurusan tekstil, yang ada di Pekalongan Kota. Kalau tidak salah itu SMK Kota Pekalongan 3, SMK Negeri 3 Kota Pekalongan, itu jurusannya tekstil. Bedanya apa Bu sama tata busana? Bedanya kalau jurusan tekstil itu bisa pewarnaan, kerjane ning pabrik bahan, ya, kamu bisa mengetahui warna-warna apa. Beda lagi dengan jurusan tata busana. Tata busana contohnya apa? Bisa mendesain baju. Kemudian berikutnya pertimbangan bakat, minat, biaya, dan motivasi. Yang pertama, kamu melihat bakat dan minat kamu. Kenapa Bu Usul tadi nyuruh tes itu, ya? Nyuruh tes itu agar kamu tidak keblinger dengan apa yang kamu miliki. Kemampuan kamu apa, tidak ikut dengan teman kamu, ya. Kemudian kondisi sosial ekonomi keluarga juga kamu perhatikan. Bagaimana orang tua saya, ya, apakah orang tua saya mampu, ya, apakah orang tua saya itu bisa saya masuk sekolah di sini, gitu ya, paham? Kemudian yang ketiga, motivasi. Motivasi utama adalah dari diri kamu sendiri. Apakah saya itu mau sekolah di SMK itu karena keinginan orang tua atau dari saya? Banyak beberapa dari anak-anak, ya, itu motivasinya adalah karena orang tua. Nah, caranya saya nanti masuk SMA atau masuk SMK, silakan kamu lihat, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolah lanjutan. Kamu cari sekolah mana saja yang akan kamu tuju. SMA di Kedung Muni ada berapa, SMK di Kedung Muni ada berapa, ya. Kemudian menentukan beberapa pilihan sekolah lanjutan sesuai dengan minat. Kamu harus sudah punya planning, saya melanjutkan kemana dengan jurusan apa. Saya melanjutkan IPA atau IPS, kamu sudah punya planning, ya. Yang ketiga, konsultasi dengan guru BK. Dari hasil itu kamu nanti bisa melihat, saya harusnya masuk SMA atau SMK, Bu. Saya harusnya jurusannya apa, Bu Usnul? Ya. Melibatkan orang tua, diskusi sama orang tua. Belum tentu misalnya Maya pengen masuk kecantikan kok orang tuanya menentang. Maya tidak boleh masuk kecantikan. Maya harus masuk jurusan farmasi. Lah, itu perlu kamu diskusi dengan orang tua kamu. Jangan tiba-tiba kamu sudah diterima di jurusan A, orang tuamu tidak setuju. Bu, lah tapi sekolah itu kan sesuai motivasi saya, Bu. Keinginan saya di mana? Iya, meskipun demikian kamu tetap harus diskusi sama orang tua. Yang terakhir yaitu
Jangan sekedar ikut-ikutan teman seperti tadi, terombang-ambing. Ya. Keberhasilan yang diperoleh dari kegagalan akan mampu bertahan lama. Artinya apa? Seseorang ya itu menjadi berdiri, menjadi kamu bisa masuk ke ke SMK yang sesuai kamu inginkan, itu biasanya tidak lepas dari kegagalan. Ya, tidak lepas dari kamu pasti misalnya pernah mengalami nilainya turun. Ya, atau kamu pernah mengalami tidak bisa mengerjakan soal matematika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang misalnya mau tanya, Bu, ini saya harusnya bagaimana? Saya mau sekolah kemana, Bu? Ini, Bu, setelah ini, Bu. Kalau sudah, lembar jawabnya nanti dikumpulkan, hasilnya nanti silahkan kamu bisa konsultasi sama Bu Husnul ya, menanyakan, Bu, saya kemana gitu, nanti silahkan menemui Bu Husnul di ruang BK ya, atau nanti kita adakan jam sesi khusus untuk membicarakan soal, Bu, saya setelah ini enaknya sekolah di mana. Paham? Semoga pertemuan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kamu, dan semoga kamu sudah bisa planning mau kemana setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.